Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Makassar, program studi akuntansi S1, kelas C kelompok 6 akan membahas mengenai perbankan dan jasa yang ditawarkan pada Bank BTN. Perkenalkan, nama saya Dita Ratna Utaminingsih dengan NIM 2109010501043. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 210901501037. Perkenalkan, nama saya Delima Nur, NIM 210901501033. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Arisa dengan NIM 210901501042. Rina Noviana Dahlan dengan NIM 210901501035. Perkenalkan, nama saya Krisna Rianti, NIM 2109015011045. NIM 210901502029. Baik, pertama-tama PT Bank BTN merupakan badan usaha milik Indonesia yang berbentuk persero terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank BTN mempunyai visi, yaitu menjadi bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan dengan cara memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pelayanan produk dan jasa serta memperdulikan kepentingan dalam hubungan masyarakat beserta lingkungan. Perlu diketahui, Bank BTN memiliki 6 keunggulan kompetitif dari bank-bank lain, yaitu pemimpin pasar kredit pemilikan rumah atau KPR, berfokus pada segmen konsumen menengah ke bawah, kredit dijamin dengan agunan properti yang bernilai tinggi, jaringan distribusi yang luas dan unik, potensi KPR yang tinggi, dan manajemen yang berpengalaman. Berikutnya kami akan membahas mengenai profil perusahaan, sumber dana, kegiatan mengalokasikan dana, suku bunga, jasa-jasa bank lainnya, Bank Indonesia, serta bank syariah. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau biasa dikenal dengan BTN adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama, yaitu perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah. Bank BTN berdiri pada tahun 1897 dengan nama Pos Perbankan. 1942 sampai 1945 berubah nama menjadi Chokin Kyoku, tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Pos, tahun 1963 menjadi Bank Tabungan Negara, tahun 1968 resmi dimiliki pemerintah atau BUMN, tahun 1974 Bank BTN lebih memfokuskan pada pelayanan, tahun 1989 mendapat izin Bank Umum dan melakukan penerbitan obligasi yang pertama, tahun 1992 berubah status menjadi Persero, tahun 1994 mendapat izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai bank devisa, tahun 2000 ikut program rekapitulasi, tahun 2002 menerbitkan pinjaman tanpa subsidi, tahun 2003 restrukturisasi, tahun 2005 melakukan peluncuran BTN Syariah, tahun 2008 sekuritisasi aset. Untuk jenis bank BTN terdiri dari produk dana, produk kredit, dan BTN prioritas. Untuk produk dana diantaranya ada tabungan, giro, dan deposito. Produk tabungan berupa tabunganku, Batara Pos, BTN Prima, BTN Batara, BTN Juara, BTN Simpel, BTN Junior, BTN Payroll, BTN Haji Reguler, BTN Haji Plus, BTN Batara Pensiunan, dan BTN Perumahan. Untuk giro yaitu terdapat giro BTN dan giro BTN Falas. Untuk deposito, BTN menawarkan deposito BTN dan BTN Falas. Kemudian untuk produk kredit yaitu pertama kredit konsumer. Di antaranya ada KPR, kredit agunan rumah, kredit kering, kredit ruko, kredit bank rumah, kredit sodana BTN, TBUM Bapertarum, dan TBM Bapertarum. Kedua yaitu kredit komersil. BTN menawarkan kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit modal kerja dan kontraktor, kredit usaha rakyat, non-cash loan atau garansi bank. Kemudian untuk BTN prioritas, BTN memberikan layanan prioritas dan kerjasama merchant. Kemudian ada pun jasa dan layanan yang diberikan oleh Bank BTN yaitu bank garansi, BTN Payroll, inkaso, kartu kredit BTN, kartu debit BTN, kiriman uang, money changer, payment point, Western Union, real time gross settlement, safe deposit box, SKBDN, dan SPP online BTN.
Kemudian untuk izin perizinan, informasi perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran pada website Bank Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan transparan kepada stakeholder calon penyelenggara SP agar lebih mudah dan cepat dalam memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu yang kelima, penilaian kesehatan bank. Dalam aspek likuiditas, bank BTN mendapat peringkat keempat, di mana tingginya loan deposit ratio atau LDR pada tahun 2010 mencapai 106,56%, namun terjadi penurunan pada tahun 2011 mencapai 101,04%. Tingginya LDR pada bank BTN mencerminkan lemahnya sisi likuiditas perusahaan. Bank BTN berada dalam predikat yang cukup sehat. Namun pada tahun 2014, Koyima dan kawan-kawan menemukan bahwa tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara Bersama Tbk atau Bank BTN pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,15%, sehingga tingkat kesehatan bank pada tahun 2012 dinyatakan lebih sehat daripada tahun 2013. Hal ini terlihat dari rasio permodalan yang pada waktu itu mengalami penurunan, sehingga menunjukkan kemampuan permodalan yang relatif belum stabil. Bagian B, sumber dana bank. Yang pertama yaitu simpanan giro. Produk simpanan yang fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro, media lainnya, atau BTN Cash Management System. Yang kedua yaitu simpanan tabungan. Sejak resmi beroperasi, Bank BTN mulai mengeluarkan segelintir jenis tabungan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang terdiri dari BTN Batara, BTN Investa, BTN Cermat, BTN Batara Pos, BTN Juara, BTN Junior, BTN Payroll, BTN Pensiun, BTN Perumahan, BTN Prima, BTN Siap, simpanan pelajar, dan tabungan. Baik, selanjutnya ialah sumber dana bank. Yang ketiga ialah simpanan deposito. Simpanan deposito yang pertama ialah deposito BTN Retail Rupiah. Deposito ini berfungsi sebagai jaminan kredit atau kredit suasana dan memiliki bilet deposito atau sertifikasi. Deposito yang kedua ialah deposito BTN Retail Falas. Deposito ini berfungsi sebagai media investasi dan penyimpanan dana menggunakan mata uang asing dolar Amerika atau US dollar. Yang ketiga ialah deposito BTN lembaga. Deposito lembaga merupakan jenis tabungan BTN yang bisa digunakan sebagai media investasi untuk perusahaan. Dan yang terakhir ialah deposito BTN lembaga falas. Deposito ini ditujukan untuk perusahaan yang ingin berinvestasi berjangka dengan mata uang asing. Selanjutnya ialah sumber dana bank yang keempat, ialah sumber pendanaan lain. Selain menggunakan opsi laba ditahan untuk penguatan modal, BTN menghimpun sumber pendanaan lain. Tahun ini total pendanaan di luar dana pihak ketiga atau DPK sebesar 17 triliun. Bentuk dari pendanaan tersebut adalah sekuritisasi, pinjaman bilateral, sertifikat deposito yang bisa diperdagangkan, dan obligasi. Baik, selanjutnya ialah kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan mengalokasikan dana yang pertama ialah kredit dan pembiayaan bank. Di sini kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dan kegiatan mengalokasikan dana yang kedua ialah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ialah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Yang ketiga ialah tujuan dan fungsi kredit. Kredit bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memiliki hunian. Yang keempat ialah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ialah kredit konsumer dan kredit komersil. Jaminan kredit. Bank BTN selaku kreditur dalam pemberian KPR bersubsidi umumnya tidak menguasai benda yang menjadi jaminan kredit secara fisik, tetapi hanya memiliki hak kebendaan secara administratif saja. Kegunaan dari jaminan kredit ini yang pertama memberikan hak kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan. Selanjutnya, prinsip pemberian kredit. Terdapat 5 prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada karakter atau watak, yang kedua ada capacity atau kemampuan, yang ketiga ada kapital atau modal, yang keempat ada kondisi ekonomi, yang kelima kolateral. Selanjutnya terdapat 7 aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek teknisi atau operasi, yang kelima aspek manajemen, yang keenam aspek sosial, yang ketujuh aspek analisis mengenai dampak lingkungan.
Selanjutnya 8 prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada pengajuan berkas, selanjutnya penyelidikan berkas pinjaman, yang ketiga wawancara 1, yang keempat on the spot, yang kelima wawancara 2, yang keenam keputusan kredit, yang ketujuh penandatanganan akad, yang delapan penyaluran rumah. Selanjutnya kualitas kredit. Kredit yang berkualitas apabila dilakukannya manajemen risiko dalam upaya pengantisipasian tahap awal. Selanjutnya teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua dengan melalui badan urusan piutang dan lelang negara. Yang ketiga melalui pengadilan bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Baiklah, sekarang saya akan membahas materi mengenai suku bunga. Dapat dilihat di layar, gambar tersebut merupakan suku bunga yang ada di Bank BTN. Ada 3 hal yang akan saya paparkan mengenai materi suku bunga. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik antar bank, dan jaminan pihak ketiga. Yang kedua, komponen dalam menentukan bunga kredit. Ada harga pokok dana, biaya operasi, cadangan risiko kredit macet, laba yang diinginkan, dan pajak. Untuk yang ketiga, ada jenis pengumpulan suku bunga kredit. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama, sistem flat dan sistem anuitas. Sistem flat digunakan untuk jenis kredit KPR subsidi, sedangkan sistem anuitas digunakan untuk jenis kredit KPR non subsidi. Selanjutnya mengenai jasa-jasa bank lain, yang pertama ada keuntungan jasa-jasa bank, ada biaya administrasi, biaya tagih, biaya provinsi dan komisi, biaya kirim, dan biaya sewa. Untuk jasa-jasa lainnya, Bank BTN menawarkan 2 hal. Yang pertama itu mengenai jasa dan juga layanan. Jasa juga mencakup 2 hal, yaitu ada pengiriman uang dan juga penyimpanan. Untuk pengiriman uang ada kirim uang atau transfer, money changer, dan real time gross settlement. Dan yang untuk penyimpanan ada safe deposit box, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api. Untuk layanan, Bank BTN menawarkan 2 hal layanan untuk para nasabahnya, yaitu mengenai layanan transaksi dan juga layanan tambahan. Untuk layanan transaksi ada virtual account, notifikasi transaksi BTN, dan smart card komunitas. Dan untuk layanan tambahan ada SPP online, BTN payroll, BTN garansi, SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, ada payment point BTN, dan inkaso, yaitu jasa penagihan cek dalam mata uang asing. Bagian F, Bank Indonesia. 1. Tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 35 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Hal ini sesuai dengan tujuan BI yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7. Yang kedua, tugas Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, hubungan BI dengan pemerintah. 1. Sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang keempat, hubungan BI dengan dunia internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan internasional, maka Bank Indonesia 1. Dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi dan lembaga internasional. 2. Hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau bertindak untuk atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Bagian G, Bank Syariah. 1. Bank Syariah. Secara garis besar untuk operasional Bank Syariah dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Produk penghimpunan dana atau funding. 2. Produk penyaluran dana atau pembayaran atau lending. 3. Produk jasa atau service. Yang kedua, penilaian kesehatan Bank Syariah BTN. Analisis penilaian tingkat kesehatan Bank BTN Syariah dalam aspek NPF, terjadi tren penurunan tingkat NPF.